Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintahan Smyser memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang Kepahitan melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smyser, sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi di antara para petani dan penggarap lahan dengan anak-anak buah Patih Danurejo, sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Pada hari Rabu, 20 Juli 1825, pihak istana mengutuskan dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Sebelum perang pecah, meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong, sebuah gua yang terletak di dusun Kentolan Lor, Guosari, Pajangan, Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, selir yang paling setia menemani pangeran setelah dua istrinya wafat, dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat, sadumuk batuk sanyari bumi ditohi pekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung di Ponorogo. Bahkan, Pangeran Diponegoro juga berhasil menghimpun para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk perdesaan. Meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri, perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwana VI serta Raden Tumenggung Prawirodijjo, Bupati Gagatan. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus-menerus
sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama, karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang sangat deras membuat gerakan musuh mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengkonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator bergerak di desa dan kota untuk menghasut, memecah belah, bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, perjuangan pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Selain sosok Pangeran Diponegoro, di awal perang terdapat seorang bangsawan pendukung Diponegoro lain yang bernama Pangeran Serang II. Pada bulan Agustus hingga September 1825, ia menyerang posisi-posisi pertahanan Belanda di pantai utara. Pada 28 November 1827, adik ipar Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Temenggung Sosrodillogo ikut memberontak di Bojonegoro menuju pesisir utara, di mana ia berhasil merebut Rembang, Lasem, dan Tuban. Sayangnya, pada bulan Oktober 1828, Raden Sosrodillogo terpaksa menyerah kepada Belanda setelah ia kehabisan pasukan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro dan menggunakan sistem benteng sehingga Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo merupakan spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintahan Hindia Belanda, sebanyak 8.000 serdadu kebangsaan Eropa dan 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya, karena bagi sebagian orang keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro dianggap pemberontak. Konon, keturunan Pangeran Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi amnesti kepada keturunan Pangeran Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Pangeran Diponegoro kala itu. Kini, anak cucu Pangeran Diponegoro dapat bebas masuk keraton.
terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka tanpa rasa takut akan diusir.